Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-189 dan 190 dari surah Al-A'raf. Ayat 189 dan 190 dari surah Al-A'raf yaitu menerangkan tentang pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan mentauhidkan Allah adalah perbuatan yang terpuji. Namun ada di antara manusia yang berpaling dari mentauhidkan Allah, maka mereka ini telah melakukan perbuatan yang buruk, telah melakukan perbuatan yang tercela. Mereka menyekutukan Allah. Maka adalah amat buruk sekali perbuatan orang-orang yang menyekutukan Allah, sementara apa yang mereka terima selama ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, yang memberikan pasangan hidup, yang memberikan anak. Segala sesuatu yang diterima oleh manusia adalah dari Allah, bukan dari berhala. Tetapi malangnya ada di antara manusia, buruk sekali perbuatan mereka. Allah yang memberi banyak pemberian, tetapi selain Allah yang dipuji, yang dipuja. Semestinya bersyukur kepada Allah, tetapi mereka pula berterima kasih kepada selain Allah dengan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala atau dengan meminggirkan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang buruk adalah berpaling dari tauhid. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Lebih khusus, dua ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang salah satu dari keadaan hidup manusia, yaitu ketika suami istri dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulailah kandungan istri itu dengan kandungan yang ringan. Kemudian terus berlalu kandungan yang ringan sampailah si istri ini mengandung dengan kandungan yang berat. Berarti sudah ada janin di dalam rahim, di dalam kandungan. Dan tidak berapa lama lagi akan melahirkan anak. Maka suami istri ini pun bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tahu mereka bahwasanya Allah lah yang memberikan anak kepada mereka.
maka mereka meminta kepada Allah supaya Allah memberikan kepada mereka anak yang sehat, yang tidak cacat, cukup sifatnya, badannya itu sempurna, kepalanya, badannya, tangannya, kakinya sempurna. Mereka inginkan anak yang sempurna, maka mereka berdoa kepada Allah karena mereka tahu Allah yang memberikan anak kepada mereka. Mereka tak punya kuasa apa-apa dalam menciptakan anak yang ada dalam kandungan. Dokter pun juga tidak mampu untuk membentuk tubuh anak yang ada dalam kandungan. Maka mereka memohon, berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan anak yang sempurna dalam penciptaan kepada mereka. Kemudian Allah berikanlah kepada mereka anak yang sempurna. Setelah anak itu lahir dan mereka melihat anak itu sempurna dalam penciptaannya, kepada selain Allah pula mereka bersyukur, berterima kasih. Mereka memuja berhala, patung. Kononnya patung itulah juga yang memberikan pemberian berupa anak yang sehat, yang sempurna. Itu namanya menyekutukan Allah. Nah, perbuatan suami istri yang seperti itu, Allah yang memberi anak kepadanya, tetapi selain Allah pula yang dipuja, semestinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Seperti dahulu Nabi Ibrahim memuji Allah yang telah memberikan anak kepada baginda. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepadaku anak di saat usiaku sudah tua, yaitu Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim memuji Allah. Tapi ada suami istri ini yang berpaling dari mentauhidkan Allah, bukannya memuji Allah tetapi memuji selain Allah. Seakan-akan di sana ada selain Allah yang juga memberikan pengaruh di dalam pemberian anak kepada manusia. Itu adalah perbuatan yang buruk dan tercela, yaitu berpaling dari mentauhidkan Allah. Disebut mentauhidkan, mengesahkan, maknanya hanya Allah lah yang patut dipuji dan dipuja. Di dalam pengaturan alam semesta ini, termasuk dalam pengaturan hidup manusia, termasuk dalam pengaturan keturunan yang diberikan kepada manusia, anak, cucu dan seterusnya. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelum ini? Ayat sebelum ini menerangkan tentang Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Nah, di antara perkara yang gaib itu adalah anak yang ada dalam kandungan. Nah, jadi ada kaitannya kan? Ada kaitan. Sebelum ini diterangkan bahwasanya Allah lah yang menguasai perkara yang gaib. Umpamanya perkara yang gaib itu adalah tentang kapan terjadinya kiamat. Nah, tentang kapan terjadi kiamat itu hanya Allah yang mengetahuinya. Nabi Muhammad pun tak tahu, karena itulah masalah yang gaib, perkara yang gaib. Nah, perkara yang gaib hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara perkara yang gaib yang tak mampu diketahui dan dikuasai oleh manusia adalah janin yang di dalam rahim. Janin yang di dalam rahim itu adalah perkara yang gaib. Berarti hanya Allah yang mengetahui tentang janin dan hanya Allah yang menguasai tentang janin. Manusia pun memperakui, suami istri memperakui mereka tak mampu untuk mengetahui dan menguasai janin yang ada dalam rahim. Maka mereka pun bermohon kepada Allah yang menguasai perkara yang gaib. Nah, semestinya mereka memuji Allah yang menguasai perkara yang gaib. Contohnya adalah janin di dalam rahim. Tapi rupanya mereka tidak memuji Allah, malah mereka menyekutukan Allah. Jadi kaitan dengan ayat sebelum ini adalah menegaskan lagi bahwasanya Allah adalah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Allah adalah yang maha menguasai perkara yang gaib. Maka manusia hendaknya bergantung kepada Allah, karena kita ini di dalam menjalani hidup tidak lepas dari perkara yang gaib.
Contohnya suami istri tak dapat melepaskan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai anak di dalam kandungan. Nah, berarti hendaklah manusia itu bergantung hanya kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah, itu disebut mentauhidkan Allah. Tapi rupanya manusia, karena hidup ini adalah sebagai ujian, tidak dapat istiqamah, tidak dapat tetap pendirian dalam mentauhidkan Allah. Setelah keinginannya tercapai, padahal Allah yang menyampaikan keinginannya, setelah keinginannya tercapai, selain Allah pula yang dipuji dan dipuja. Padahal alhamdulillah, segala puji itu hanyalah milik Allah, tetapi ia juga memuji selain Allah dengan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang sangat berguna sekali dalam hidup ini adalah bagaimana manusia itu tetap mentauhidkan Allah, dan nilai manusia, kedudukan manusia, kemuliaan manusia adalah pada mentauhidkan Allah. Semakin banyak perbuatan-perbuatan hidup itu difahami oleh manusia dalam rangka mentauhidkan Allah, maka semakin tinggilah kedudukan manusia. Umpamanya ada di antara kita ini mengatakan kita ini bertemu pada malam hari ini, itu masih belum menampakkan tauhid. Yang menampakkan tauhid, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini. Jadi nampak keberadaan Allah yang mempertemukan. Kalau hanya menyebut kita bertemu pada malam hari ini, seakan-akan dia yang mengurus pertemuan itu. Padahal sebenarnya Allah yang mengurus pertemuan. Boleh saja kita berjanji besok untuk bertemu di sini. Ya, kita bertemu besok di sini. Manusia berkehendak. Tetapi apabila Allah berkehendak lain, jadi bertemu. Tidak, karena yang menetapkan pertemuan itu adalah Allah dengan izinnya. Maka selalu kita ikat perbuatan kita untuk masa yang akan datang, kita ikat dengan sebutan InsyaAllah. Jika Allah menghendaki, jadi bertemu. Apabila Allah tidak menghendaki, maka tidak akan mungkin berlaku. Jadi mentauhidkan Allah itu mesti senantiasa ada di dalam hidup kita. Bahkan dahulu pernah Rasulullah, ketika ada yang bertanya kepada baginda, Rasulullah menjawab, besok saya jawab. Tapi Rasulullah tidak menyebut InsyaAllah, langsung ditegur oleh Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kamu mengatakan besok kamu akan melakukan ini, tetapi katakanlah InsyaAllah, jika Allah menghendaki. Disinilah pentingnya mentauhidkan Allah, sehingga manusia tidak melihat dirinya terlebih dahulu, tetapi melihat Allah terlebih dahulu. Melihat Allah terlebih dahulu, itulah dia pembuktian iman, itulah dia perbuatan mentauhidkan Allah, itulah dia perbuatan yang terpuji. Inilah yang akan kita pelajari dalam 2 ayat yang insyaAllah kita akan bahas dalam pertemuan ini. Namun sebelum kita teruskan kepada tafsir ayat, kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah, 1 huruf itu pahalanya 10. Apabila nanti kita baca huwallazi khalaqakum, huwallazi saja, hu 1, wa 1 huruf lagi, alif 1 huruf lagi, lam 1 huruf lagi, kemudian lam 1 lagi, huruf lagi, zal huruf lagi, ya huruf lagi. Berapa huruf itu? Kali 10. Itu baru huwallazi khalaqakum. Berapa huruf lagi? 5 huruf lagi. Min 2 huruf lagi, kali 10. Berapa banyaknya pahala yang kita dapatkan. Itu baru dari membaca. Apalagi kita mengetahui, punya ilmu pula. Setelah kita belajar nanti kita dapat ilmu, punya ilmu pula apa yang kita baca.
maka tinggilah kedudukan kita insya-Allah. Karena perumpamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, perumpamaannya adalah seperti langit dan bumi. Yang satu tinggi-tinggi sekali dan yang satu lagi rendah sekali. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Allah berfirman, Huwallazi khalaqakum. Huwa, dia yang dimaksudkan adalah Allah. Dialah Allah allazi, yang khalaqakum, telah menciptakan kamu, min nafsin wahidah, min, dari, nafsin, jiwa, wahidah, yang satu. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Jiwa yang satu yang dimaksudkan adalah Nabi Adam alaihissalam. Kamu di sini adalah manusia. Manusia, kamu itu diciptakan dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa ja'ala minha zaujaha. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan, minha, dari diri yang satu itu, zaujaha, pasangannya. Kalau Nabi Adam pasangannya berarti istrinya, yaitu Hawa. Liyaskuna ilaiha. Liyaskuna, supaya dia merasa tenang. Dia siapa? Dia Nabi Adam. Merasa tenang ilaiha, kepadanya. Kepadanya nya siapa? Hawa. Supaya tenang kepada Hawa. Falamma taghasyaha. Falamma, maka ketika, taghasyaha. Taghasya maknanya mencampurinya, yaitu suami mencampurinya, mencampuri istrinya. Hamalat hamlan khafifan. Hamalat, maka si istri pun setelah dicampuri hamil, mengandung. Hamlan, yaitu kandungan, khafifan, yang ringan. Ini permulaan kandungan. Famarrat bih, maka teruslah berlangsung kandungan yang ringan itu untuk beberapa waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, kemudian mulailah terasa berat. Nah, tentang yang berat ini perkataan berikutnya. Falamma asqalat. Falamma, maka ketika, asqalat, si istri itu sudah mengandung dengan kandungan yang berat, bermakna ini akan dekat melahirkan lagi. Da'awallaha. Da'awa, mereka berdoa, menyeru Allah, Rabbahuma, Rabb mereka, Tuhan mereka berdoa. Apa doa mereka itu? La'in ataitana salihan. La'in, sesungguhnya jika, ataitana, engkau berikan kepada kami ya Allah, salihan, anak yang saleh, anak yang cukup sifat, sempurna dalam penciptaan, kepalanya, badannya, tangannya, kakinya. Lanakunanna minasyakirin. Lanakunanna, sungguh kami ini akan menjadi minasyakirin, dari golongan orang-orang yang bersyukur. Itu sebelum anak dilahirkan, ketika si istri masih mengandung, menyatakan, ya Allah, jika engkau berikan kepada kami anak yang sempurna dalam penciptaannya, maka sungguhnya kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Kita ulang dari pangkal ayat.
Dialah Allah yang telah menciptakanmu dari diri yang satu dan menjadikan darinya dari diri yang satu itu pasangannya supaya dia merasa tenang kepadanya. Maka ketika dia mencampurinya, maka mengandunglah istrinya dengan kandungan yang ringan, dan teruslah kandungan yang ringan itu berjalan. Maka ketika si istri itu sudah mengandung dengan kandungan yang berat, maka keduanya, suami istri itu, berdoa kepada Allah Tuhan mereka berdua, sesungguhnya jika engkau berikan kepada kami anak yang sempurna, sungguh kami ini akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Ayat berikutnya, bagaimana setelah anak dilahirkan? Falamma atahuma salihan, falamma, maka ketika, atahuma, Allah memberikan kepada mereka berdua, suami istri itu, salihan, anak yang sempurna dalam penciptaan. Tubuhnya tak ada satu pun yang kurang, cukup semuanya. Jari-jarinya cukup, kakinya pun juga cukup, bibirnya bagus, cukup dalam penciptaan. Ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ja'ala, mereka berdua, suami istri, lahu, menjadikan bagi Allah, syuraka, sekutu-sekutu. Jadi mereka mengatakan, ini ada juga ini andil dari berhala ini, sehingga anak kami ini dalam kelahirannya sempurna penciptaannya. Fima, dalam perkara apa-apa yang atahuma, Allah telah berikan kepada mereka berdua. Apa yang Allah telah berikan kepada mereka berdua? Anak. Nah, dalam perkara anak yang telah Allah berikan kepada mereka berdua, mereka menyekutukan Allah dengan meyakini bahwasanya selain Allah juga memberikan pengaruh dalam anak yang dilahirkan itu. Kononnya berhala itu juga yang membuat anak itu lahir dalam keadaan sempurna. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Fata'ala, maka maha tinggi Allah, maka maha tinggi Allah, amma yusyrikun, amma dari apa-apa yang yusyrikun mereka sekutukan. Maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan itu. Maka ketika Allah telah memberikan kepada mereka berdua anak yang sempurna, mereka berdua menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dalam anak yang Allah telah berikan kepada mereka berdua. Maka maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang buruknya perbuatan berpaling dari mentauhidkan Allah. Kemudian diberikanlah satu keadaan manusia yang biasanya keadaan ini yang membuat manusia banyak yang berpaling dari mentauhidkan Allah, yaitu dalam hal anak yang dikandung oleh istri. Maka suami istri itu pun ketika anak itu masih dikandung meminta kepada Allah supaya anak dilahirkan sempurna. Tetapi ketika anak sudah dilahirkan sempurna, rupanya menyekutukan Allah pula. Ini keadaan yang dilalui oleh sebahagian manusia yang tidak memuliakan, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi keadaan yang lain? Ada keadaan yang lain. Umpamanya seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-65. Nah, ini keadaan ketika manusia pergi berlayar, naik kapal, kemudian terus ke tengah laut. Sampai di tengah laut, datang angin kencang, ombak besar akan menenggelamkan kapal mereka. Fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka menaiki kapal, kemudian kapal mereka akan ditenggelamkan, da'awullah,
mereka berdoa kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas, sangat berharap sekali Allah akan menyelamatkan. Falamma najjahum, ketika Allah telah menyelamatkan mereka sampai mereka selamat ke daratan seberang, idahum yusyrikun, di daratan itu mereka kembali menyekutukan Allah. Terima kasih wahai berhala yang telah menyelamatkan kami. Di tengah laut tidak ada menyeru berhala, menyeru Allah, karena mereka tahu berhala di darat mana mungkin mampu menyelamatkan mereka. Tapi ketika kembali ke darat, kembali menyembah berhala. Ini keadaan lagi. Ada lagi keadaan lagi, ada lagi keadaan lagi. Ketika asyik berkebun, tanam, kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, tumbuhkanlah tanamku ini, buatlah dia berhasil, berbuah nantinya. Kemudian ketika panen, kemudian memberikan sesajen pula ke mana sesajen diberikan? Oh, ke Ratu Pantai Selatan umpamanya, atau ke penjaga kebun. Kononnya ada penjaganya kebun. Merapi, kononnya ada penjaganya Merapi itu. Maka dia pun bawa sesajen supaya Merapi itu tidak meletus. Tapi rupanya Merapi itu meletus, dengan dia terbakar sekali. Yang memberikan sesajen itu siapa namanya yang menjaga Merapi itu? Nah, itulah dia manusia yang menyekutukan Allah. Buruknya perbuatan menyekutukan Allah. Jadi ada ya manusia seperti itu sampai hari ini. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan insyaAllah akan meneguhkan lagi keimanan kita kepada Allah dalam rangka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Nah, permulaan ayat ini Allah menerangkan tentang dirinya supaya manusia mengenali Allah, jangan sampai tak kenal Allah. Dan rupanya semua manusia mengenal Allah. Mereka mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka. Tak ada manusia yang mengatakan bahwasanya ayah ibunya lah yang menciptakannya. Tidak. Jin yang menciptakannya. Tidak. Semua manusia memperakui Allah lah yang menciptakan diri mereka, dan penciptaan mereka itu berawal dari diri yang satu yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihissalam. Semua manusia memperakui bahwasanya mereka adalah dari Nabi Adam alaihissalam. Dahulu Nabi Adam, manusia pertama, diciptakan dari tanah bumi, diambil, dibawa ke syurga, dibentuklah tubuh Nabi Adam. Ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Setelah sempurna penciptaan tubuh, maka Allah pun meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun. Ini dalam surah An-Nahl ayat yang ke-28 dan 29. Dan ingatlah ketika Allah Rabbmu berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, aku hendak menciptakan manusia dari tanah liat yang telah diberi bentuk. Fa idza sawaituhu, ketika aku telah menyempurnakan penciptaan jasad, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku meniupkan ruhku ke dalam jasadnya. Nah, ruhku di sini jangan fahami pula ruh Allah, tidak. Ruh kita ini ciptaan Allah juga, tetapi Allah menyebut ruh kita itu dengan ruhnya, ruhku adalah untuk meninggikan kedudukan ruh. Dan kutiupkan ruhku ke dalam jasadnya, faqa'u lahu sajidin, maka wahai sekalian malaikat, bersungkur sujudlah kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum, semua para malaikat bersungkur sujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah, ayat ini menerangkan tentang penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam.
Jadi apabila kita melihat diri kita ini dari Nabi Adam, dan yang menciptakan Nabi Adam adalah Allah, maka semua manusia memperakui Allah lah yang menciptakannya. Nah, kalau sudah memperakui Allah yang menciptakan, semestinya memuji Allah, mentauhidkan Allah, bersyukur kepada Allah. Maka tidak ada lagi kedudukan berhala, itu tak ada lagi. Berhala itu tidak punya kedudukan sama sekali. Berhala itulah yang diciptakan. Berhala itu tidak mampu menciptakan. Dia sendiri dicipta oleh Allah. Maka mengapa berhala itu pula yang dipuji, yang disembah? Alangkah bodohnya manusia yang menyembah berhala ini. Hanya orang yang tidak menggunakan akal saja yang akan menyembah berhala itu. Orang yang memiliki akal dan menggunakannya, memiliki hati yang memahami, memiliki mata yang melihat tanda kekuasaan Allah, yang memiliki telinga mendengarkan petunjuk Allah melalui ayat-ayat Allah yang dibacakan padanya, menggunakan akal yang digunakan untuk berfikir. Ini telah disebutkan dalam ayat sebelum ini. Tapi rupanya ada juga manusia yang tidak menggunakan semua itu, sehingga masih juga lagi menyembah selain Allah. Jangan dikatakan pada hari ini tidak banyak manusia yang menyembah selain Allah. Oh, banyak sekali menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah ini boleh jadi di antaranya adalah memperakui bahwasanya di sana ada lagi yang berkehendak selain Allah dalam mengatur hidup manusia. Di sana ada lagi yang berkuasa dalam hidup manusia. Karena yang berkuasa sebenarnya hanyalah Allah. Tapi meyakini batu akik pun juga berkuasa. Kononnya batu akik itu bisa membuat badannya sehat, kuat, yang membuat dagangannya laris, perjalanannya selamat. Akhirnya sekarang ni manusia sudah tak sehat lagi, semua dah demam batu akik, sehingga hilang akal warasnya. Jarinya kecil jarinya. Batu akik yang dipakai besar sekali. Sudah tak seimbang lagi dengan jarinya. Mestinya kalau mau berhiaslah dengan yang seimbang. Tapi itulah manusia pada hari ini, tak tahu dari mana asal muasalnya, sehingga sampai menggila kesukaan kepada batu akik ini. Boleh memakai perhiasan, boleh, silakan. Tetapi kalau sudah sampai kepada mempercayainya bahwasanya di batu itu ada kuasa, bermakna sudah menyekutukan Allah. Hati-hati. Tambah lagi, dukun pandai pula, dicarinya batu akik yang agak asing, yang agak aneh, kemudian dijampi-jampinya. Kemudian kepada orang yang sakit diberikannya sebagai kononnya benteng penghalang, pelindung dari orang yang mendengki. Ini sudah dibaca-baca ini, pakai. Tapi bayarnya satu juta. Dia beli tepi jalan 50.000 saja. Ini sudah menipu manusia. Karena manusia ini tidak menggunakan akal fikirannya, mau juga membeli batu yang seperti itu. Ini adalah kebodohan. Dan kebodohan ini yang membuatnya gagal dalam menjalani hidup. Karena hidup kita ini adalah ujian beriman atau tidak, beriman atau kafir, mentauhidkan Allah atau menyekutukan Allah. Dan dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihu zalimun. Siapa lagi orang yang paling zalim dari orang yang mengadakan dusta terhadap Allah, yaitu menyekutukan Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Ini bisa kita baca di mana ini? Di dalam surah Al-An'am bisa kita baca ini, yaitu ayat yang ke-21 kalau tidak salah. Dan banyak ayat-ayat seperti ini diulang-ulang dalam Al-Quran, bukan di satu tempat saja. Dan siapakah orang yang paling zalim? Disebutkan. Kalau tadi ujungnya innahu la yuflihu zalimun. Nanti di ayat yang lain bahwasanya yang tidak beruntung itu adalah orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang melakukan kejahatan. Nanti di ujungnya lagi disebut
Mereka itulah orang-orang yang kafir. Pangkalnya sama, yaitu orang yang menyekutukan Allah adalah orang yang paling zalim. Berhati-hati, pada masa sekarang ini syirik itu sangat dekat sekali di depan mata. Sangat dekat sekali. Mudah sekali untuk percaya kepada syirik. Ada seorang anak kecil bermain-main hujan, kemudian dia dapat satu batu, kemudian dia bawa pulang, kemudian batu dimasukkan ke dalam gelas, kemudian dikasih air, kemudian air itu dipercikkan kepada orang sakit. Kononnya orang sakit jadi sembuh. Maka ramailah orang pergi ke anak kecil ini untuk berobat, beribu banyaknya. Siapa nama anak itu? Ya, itulah dia anak. Tapi banyak pula yang percaya kepada anak kecil itu. Sekarang mana anak itu? Dah hilang, tak ada kemana lagi. Hilang. Apa sebab? Ada tipu daya di situ berlaku. Tapi yang anehnya banyak pula yang percaya. Itulah dia manusia. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Semua manusia memperakui. Ini disebutkan juga di awal surah An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surah An-Nisa ayat yang pertama. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Jadi sebanyak ini manusia awalnya dari diri yang satu, Nabi Adam. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah jadikan dari diri yang satu itu pasangannya. Kalau yang dimasukkan diri yang satu Nabi Adam, pasangannya siapa? Hawa. Dari diri yang satu itu diciptakan pasangan Hawa. Oh, jadi Hawa ini dari Nabi Adam? Iya. Bukannya diambil lagi tanah bumi kemudian diciptakan seperti Nabi Adam? Tidak. Diambil dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam. Min dhal'i Adam al-aisar, yaitu dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Yang tulang rusuk itu bengkok. Maka dikatakan wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Siapa yang akan meluruskannya? Suaminya yang akan meluruskannya. Maka untuk meluruskannya mesti hati-hati. Keras meluruskannya patah. Tidak diluruskan tetap bengkok. Nah, di sini beratnya suami dalam membawa istri. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah menjadikan dari tubuh Nabi Adam itu, yaitu dari bahagian tubuhnya, tulang rusuknya yang sebelah kiri, zawjaha, pasangan hidupnya. Untuk apa pasangan hidup ini diberikan kepada Nabi Adam? Liyaskuna ilaiha, supaya Nabi Adam merasa tenang kepadanya. Oh, rupanya Allah telah ciptakan ketenangan suami itu pada istrinya, sehingga suami ini apabila pergi kepada istrinya tenang. Apa sebab? Sebab ada keperluan yang ia harapkan itu diletakkan pada istrinya. Ketika yang ia perlukan itu dapat, maka dia menjadi tenang. Seperti keperluan suami kepada istri dan juga keperluan istri kepada suami, masing-masing saling memerlukan. Ketika yang diperlukan itu didapat, maka tenanglah. Begitulah Allah menciptakan antara suami dengan istri saling terkait, saling memerlukan antara satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi tenang. Pembahasan tentang tenang ini bisa panjang pembahasannya, ya. Bisa panjang. Umpamanya ada kalanya suami itu risau, gelisah, kemudian dia tidak dapat menyelesaikan suatu masalah. Kemudian ketika ia berbicara dengan istrinya, Allah telah berikan pula pada istri itu penyelesaian bagi masalah suami itu. Maka si istri pun memberikan pendapat. Maka kata suami, ini betul juga, tak terfikir oleh saya sebelum ini. Terima kasih wahai istriku, sekarang ini dah tenang saya ini. Bisa tidurlah saya sekarang ini. Sebelumnya gelisah. Maka beruntunglah orang yang bersuami istri, karena ketenangannya ada pada pasangannya. Maka yang belum bersuami istri, mudah-mudahan cepatlah dapat pasangan, supaya dapat pemberian Allah berupa ketenangan di dalam hidup. Liyaskuna ilaiha, supaya dia merasa tenang kepadanya. Oh, bermakna ketenangan itu yang membuat suami istri jadi saling berhubungan.
saling memerlukan. Ini juga disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, dan itu adalah tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi, dan di antara tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah ciptakan dari dirimu pasangan hidupmu supaya kamu merasa tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kamu mawaddah wa rahmah, cinta kasih dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan sesungguhnya dalam perkara itu adalah tanda kekuasaan bagi orang-orang yang menggunakan akal fikiran. Maka ada 3 antara suami istri ini. Antara suami istri ini ada 3 yang Allah berikan. Yang ketiga itu bisa merapatkan lagi hubungan di antara mereka, sehingga apabila jauh saja itu merasa kehilangan, merasa gelisah, ada yang tak cukup. Karena 3 itu yang membuat mereka jadi bersama. Yang 3 itu sakinah, mawaddah, warahmah. Apalagi kalau salah seorang di antara mereka wafat, itu yang satunya itu seperti kehilangan tongkat. Selama ini dengan tongkat itulah ia berjalan, tapi sekarang tongkat itu betul sudah tak ada lagi. Jadi merasa sangat kehilangan. Itu adalah takdir Allah, sebagai tanda kekuasaan Allah yang telah ditentukan bahwasanya suami istri itu sebagai lengkap melengkapi, tutup menutupi, cukup mencukupkan. Falamma taghasyaha, maka ketika si suami itu mencampuri istrinya, ini akan menerangkan tentang anak lagi sekarang ini. Karena yang berkaitan dengan tauhid itu adalah ketika anak diberi, mereka minta, ketika anak akan diberi, mereka minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika anak sudah diberi, mereka berpaling. Maka Allah terangkan mulai dari awal penciptaan anak. Mulainya penciptaan anak itu adalah ketika suami mencampuri istrinya. Sebenarnya tidak ada kata mencampuri di sini. Allah menggunakan kata taghasya. Taghasya ini maknanya adalah menutupi. Suami menutupi istri. Mengapa Allah gunakan kata menutupi? Allah tidak menggunakan kata yang vulgar, kata yang tidak suka didengar oleh, tidak senang didengar oleh telinga. Karena ini ayat Al-Quran, ayat yang akan dibaca oleh manusia, yang senantiasa dibaca dan dibaca oleh semua orang, oleh yang dewasa, oleh yang anak-anak. Maka Allah tidak menggunakan kata bercampur itu dengan kata yang sebenarnya. Maka digunakanlah kata kiasan, kinayah. Taghasya ini dari kata ghasyiyah. Ghasyiyah itu maknanya menutupi. Awan itu disebut juga sebagai al-ghasyiyah. Ada dalam Al-Quran surah al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah itu awan. Mengapa awan disebut awan? Sebab awan itu menutupi. Maka suami disebut suami karena dia menutupi istrinya. Digunakan kata menutupi ini dengan bahasa yang lebih beradab sekali, yang sangat hebat sekali untuk menerangkan tentang percampuran antara suami dengan istri. Jadi ketika tadi kita menerjemahkan ketika suami mencampuri istrinya, kata mencampuri ini pun masih berat sebenarnya. Maka yang bagus sebenarnya adalah ketika suami menutupi istrinya. Tapi kata menutupi dalam bahasa kita tak pula dapat difahami seperti yang dimaksudkan. Maka terpaksa jugalah kita menggunakan kata mencampuri. Padahal makna asalnya taghasyaha maknanya adalah dari kata ghasyya, menutupi, ketika suami menutupi istrinya. Hamalat hamlan khafifan, dengan bercampurnya suami istri itu, maka si istri pun hamalat hamlan khafifan, mengandung dengan kandungan yang ringan. Khafifan maknanya ringan. Itu adalah permulaan kandungan. Mengapa dikatakan permulaan kandungan ringan? Ya ringan sekali. Apa sebab? Sebab hanya berupa setetes air. Berapa beratnya setetes air? Oh, tak ada wazannya, ringan sekali. Kalau sudah 9 bulan berapa beratnya? Wah, 3,5 kilogram, 4 kilogram, 5 kilogram, banyak sekali, berat sekali. Tapi di awal-awal hanya setetes air, kemudian berubah menjadi segumpal darah, berat segumpal darah. Tidak. Maka banyak istri itu tak tahu dia sudah hamil rupanya.
Setelah diperiksa, kata dokter, ini udah 2 bulan ini. Sudah 2 bulan dia baru tahu. Apa sebab? Sebab awal kandungan itu ringan saja. Maka dalam dunia kedokteran disebutkan bahwasanya yang menjadi anak itu, yang menjadi janin itu adalah 1 tetes kecil saja, yaitu air laki-laki dengan air perempuan, kemudian dia bersatu, kemudian melekat di dinding rahim. Tak dirasakan oleh si istri itu bahwasanya ia sudah mengandung. Hamalat hamlan khafifan. Jadi hebat sekali ya Al-Quran ya dalam menjelaskan permulaan kandungan, yaitu dengan mengatakan kandungan yang ringan. Famarrat bih, kemudian kandungan yang ringan itu terus berterusan. Maknanya bukan di waktu yang pendek, tidak, tapi di waktu yang cukup panjang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Berapa ibu-ibu? Sudah berapa lama baru terasa berat? Sudah 4 bulan baru terasa berat? 5 bulan? 6 bulan? Nah, ibu-ibu lah, tanya ibu-ibu. Tetapi Allah bagi menjadi 2, yaitu pada masa yang si istri itu merasa ringan dalam mengandung, dan satu lagi si istri itu dalam mengandung itu merasa berat. Falamma asqalat, maka ketika istri itu merasa berat. Nah, jadi dibagi 2 dalam ayat ini. Pertama, ketika si istri merasa ringan, dan yang kedua ketika si istri merasa berat. Ketika si istri merasa berat, bermakna kandungan itu sudah besar. Mengapa dibagi menjadi 2 seperti ini? Sebabnya adalah ketika kandungan itu sudah mulai besar, harapan kepada anak itu besar pula. Semakin dekat kepada waktu kelahiran, maka semakin harap, semakin berdebar-debar hati itu. Seperti apa ya anak yang akan lahir ini ya. Nah, dan yang sangat diharapkan oleh kedua orang tua itu adalah harap anak yang lahir ini sempurna dalam penciptaannya. Karena kita juga menjumpai ada yang tidak sempurna dalam penciptaannya. Ada yang kembar, kemudian kepalanya berdempet, kembar siam. Ada yang kembar tetapi anggota tubuhnya satu untuk berdua. Nah, ini sangat berat sekali. Ada lagi yang tangannya umpamanya yang mestinya jarinya 5, tetapi dia hanya punya jari 3 saja. Kemudian ada lagi yang mesti bibirnya bagus, tetapi bibirnya sumbing umpamanya, dan lain sebagainya. Berlaku pada kebanyakan kejadian, banyak kasus. Nah, pastinya kedua orang tua tak mau mendapatkan anak yang seperti itu. Maka ketika anak itu akan semakin dekat kelahirannya, maka semakin berharaplah kepada Allah, karena hanya Allah yang akan memberikan anak yang sempurna itu. Tak ada suami istri itu yang meyakini bahwasanya dokter bisa menentukan penciptaan tubuh anak, tak ada. Atau makan obat-obat mana begitu yang akan membuat tubuh anak itu sempurna dalam penciptaannya, tidak ada. Semuanya percaya hanya Allah yang menentukan penciptaan tubuh anak itu. Maka diterangkanlah di sini tentang kehamilan yang berat itu, yaitu dengan keadaan manusia yang sangat berharap kepada Allah. Falamma asqalat, maka ketika si istri itu telah berat kandungannya, da'awa, maka mereka berdua berdoa. Bukan si istri saja berdoa, bukan suami saja, mereka berdua berdoa. Da'awa, berdoa kepada siapa? Allah, kepada Allah. Rabbahuma, Rabb mereka, Tuhan mereka. Mengapa disebut pula kata Rabb di sini? Sebab dialah Allah yang menciptakan. Karena kata Rabb itu mencipta, mengatur, menguasai. Nah, mereka berdoa kepada Allah. Rabb mereka berdua, Tuhan mereka berdua. Apa perkataan mereka? La in ataitana salihan, sesungguhnya jika Allah memberikan kepada kami anak yang saleh. Lain ada la di sini di pangkal ayat. La ini disebut lamul qasam, tauti'ah lil qasam, yaitu kedudukan ayat ini, yaitu perkataan yang disampaikan oleh suami istri ini adalah seperti bersumpah.
Demi Allah, bukan main lagi penekasannya. Demi Allah, apabila Engkau ya Allah berikan kepada kami anak yang sempurna dalam penciptaan, semua cukup, lanakunanna minasyakirin, sungguh kami ini akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Bersyukur maknanya Engkau yang memberikan anak, Engkau pula yang kami puji dan kami puja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pujian hanya milik Allah. Karena Engkau yang memberikan anak kepada kami, maka Engkaulah yang kami puji. Selain Engkau tidak berhak untuk dipuji. Seakan-akan begitulah perkataan yang disampaikan oleh suami istri ini. Kapan itu? Ketika anak belum lagi dilahirkan, ketika kandungan itu sudah mulai berat. Asqalat sudah mulai berat. Kata asqalat ini ada dua tafsiran ulama, yaitu berat karena si istri itu merasa berat karena kandungannya besar. Yang kedua, asqalat di sini ini yang membuat dia berat. Yang membuat istri itu berat adalah kandungannya yang besar. Jadi boleh jadi istri itu merasa berat dengan kandungannya. Boleh juga terjemahannya adalah ketika kandungan itu memberatkan istri itu. Nah, dua pemahamannya. Jadi boleh jadi A di situ adalah alis sayrurah, yaitu membuat istri menjadi berat. Atau asqalat itu ada yang membuat istri itu menjadi berat, yaitu kandungannya. Begitulah hebatnya ayat Al-Quran ini, karena kedua-dua itu terkandung dalam kata ini, yaitu kandungan yang besar ada pada istri, dan kandungan itu membuat istri berat. Dan maka apabila kandungan itu membuat istri menjadi berat, maka istri itu pun merasa berat. Jadi dua sekali diterangkan. Maka mereka berdua menyeru Allah, Tuhan mereka berdua, sesungguhnya jika bermakna, ketika mereka menyebut jika bermakna ayat-ayat syarat ini, ayat syartiyah. Mestinya kalau ayat syartiyah, kalau Allah telah memberikan kepada mereka anak yang sempurna, mestinya mereka juga menunaikan janji mereka kepada Allah. Allah telah penuhi keinginan mereka, maka Allah menanti dari mereka, mana pula darimu wahai hambaku, dariku sudah aku berikan anak yang sempurna seperti yang engkau inginkan. Sekarang darimu mana? Kamu menyatakan bahwasanya kamu akan bersyukur kepadaku. Rupanya setelah anak itu dilahirkan, falamma atahuma salihan, maka ketika Allah memberikan kepada mereka berdua anak yang sempurna penciptaannya, sempurna badannya, semuanya, tangan kakinya, kepalanya, satu pun tak ada yang kurang, sehat, cantik pula, comel kata orang Melayu. Allahu Akbar. Macam maknya yang cantik, macam bapaknya yang tampan. Lahir anak itu. Kemudian ketika lahir anak itu dalam keadaan baik penciptaannya, lupa Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipuji oleh orang, cantik anak ini, iya, siapa dulu maknya? Oh iya, siapa dulu bapaknya? Wow, ini kulitnya sangat putih sekali ini. Oh iya, ayah emaknya kan putih-putih. Lupa yang membentuk tubuh anak itu sebenarnya adalah Allah. Semestinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, mestinya memuji Allah, tapi melupakan Allah yang memberi. Ada orang yang seperti itu? Oh, ada banyak sekali. Bahkan belum lagi lahir anaknya, ini calon menantu yang bagus, ini untuk merubah keturunan kita. Keturunan kita ini kan pesek-pesek ini calon menantu ini mancung hidungnya ini, untuk merubah keturunan kita. Diambillah calon menantu itu, dah pemenantu, dan lahir pula anak cucu, rupanya tidak seperti yang diinginkan.
Allahu Akbar. Jangan sombong, jangan sombong. Jangan dikatakan anak yang lahir itu adalah karena orang tuanya, tidak. Karena Allah yang menentukan. Maka hendaklah manusia merendahkan diri di hadapan Allah. Ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma falamma atahuma salihan, maka ketika Allah memberikan kepada mereka berdua anak yang sempurna penciptaannya, ja'ala lahu syuraka, mereka berdua menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Mereka sembah selain Allah, mereka berterima kasih kepada selain Allah, mereka berikan nazar korban kepada selain Allah. Terima kasih wahai patung, wahai berhala yang telah memberikan kepada kami anak yang sempurna sifatnya. Fima atahuma, dalam apa-apa yang Allah telah memberikan kepada mereka berdua. Apa yang Allah telah berikan kepada mereka berdua? Anak yang sempurna penciptaannya. Ini adalah perbuatan yang buruk, yaitu berpaling dari tauhid, dari mentauhidkan Allah. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Fata'ala, maka maha tinggi Allah. Fata'ala Allah, maka maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka sekutukan. Orang yang mentauhidkan Allah, orang yang akan menjaga diri dari setiap perbuatan yang dilakukan, yaitu memastikan apa yang dibuat mengikuti petunjuk Allah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Itulah yang membuat manusia melakukan kebaikan dan membuat manusia menjadi selamat. Dan apabila manusia berpaling dari mentauhidkan Allah, maka membuat manusia tidak lagi melakukan perbuatan sesuai dengan petunjuk Allah, lalu mengikuti perbuatan seperti yang dikehendaki oleh hawa nafsunya atau seperti yang dibisikkan oleh syaitan kepadanya. Kalau seperti yang dikehendaki oleh hawa nafsunya dan seperti yang dibisikkan oleh syaitan kepadanya, itu adalah keburukan dan itulah yang membawa kepada kerusakan dan itu juga yang membawa kepada kebinasaan. Jadi kesimpulan dari apa yang kita sampaikan adalah mentauhidkan Allah membawa kepada kebaikan dan keselamatan. Berpaling dari tauhid, menyekutukan Allah, itu membawa kepada kerusakan, keburukan, dan boleh jadi kepada kebinasaan. Ini jangan hanya dipakaikan kepada anak yang diberi oleh Allah, tidak, tetapi juga kepada yang lainnya. Contoh umpamanya dalam berbangsa dan bernegara, yang memberikan kemerdekaan kepada kita siapa? Allah. Berkat rahmat Allah, maka kita pun merdeka. Semua tahu dahulu ketika berperang, minta tolong kepada siapa supaya dapat mengalahkan musuh? Minta tolong kepada Allah. Allahu Akbar, dengan takbir berperang. Pangeran Imam Bonjol, kemudian Pangeran Diponegoro, Bung Tomo di Surabaya, mereka semua berperang dengan nama Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, minta kepada Allah supaya diberikan pertolongan melawan penjajah, melawan Belanda yang kafir, melawan Jepang yang kafir. Mereka adalah orang-orang kafir yang menjajah negeri kita dan kita usir dengan mentauhidkan Allah. Kemudian Allah pun beri, ini kemerdekaan untukmu wahai bangsa Indonesia. Tetapi setelah merdeka tidak lagi mengingat Allah, berpaling dari Allah, menyekutukan Allah, meninggalkan Allah. Bukan petunjuk Allah yang diikuti, undang-undang yang diturunkan, yang diberikan oleh penjajah itu yang diamalkan. Ini perbuatan menyekutukan Allah. Jadi jangan bawa kepada anak saja, enggak, bawa lagi kepada bangsa dan negara ini. Bawalah kepada dalam keluarga kita, bawalah ketika kita mencari rezeki. Dalam tadi kita sebutkan di awal pengajian, yaitu petani apabila dia berkebun, pedagang apabila dia berjual beli, dan lain sebagainya. Semuanya adalah pemberian dari Allah. Dokter, pakar, berhasil dalam operasi pembedahan,
Puji Allah. Jangan tepuk dada, sayalah yang pakar di kota ini. Tak ada yang lebih hebat dari saya. Setiap operasi saya yang saya laksanakan semua berhasil. Tak ada yang tidak berhasil. Oh, ini menyekutukan Allah ini. Seakan-akan dia pula yang berkuasa di dalam kesembuhan manusia. Tidak. Dia hanya sebagai sebab saja. Allah perkenankan berlaku, Allah tak perkenankan, sepakar apapun dia tak berlaku. Tapi manusia banyak berpaling. Saya hebat ini sebab spesialis saya ini dari luar negeri ini. You know? Pakai bahasa Inggris pula di ujungnya. Sombong. Ini namanya tidak mentauhidkan Allah. Dan ingat, kesombongan itu, riya itu adalah syirik yang tersembunyi, syirik kecil, tapi syirik juga menyekutukan Allah juga. Berhati-hati dari perbuatan syirik yang mungkin banyak sekali berlaku dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita akan tetap dapat menjaga diri dalam mentauhidkan Allah. Dapat rezeki, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang memberikan rezeki ini kepadaku. Sembuh dari penyakit, alhamdulillah, Allah yang telah memberikan kesembuhan kepadaku. Selamat dalam perjalanan, alhamdulillah, Allah yang memberikan keselamatan sehingga sampai ke tujuan dengan selamat. Dan seterusnya. Allah selalu disebut Allah, maka hamba ini betul-betul telah mentauhidkan Allah dalam setiap perbuatan hidupnya, dan itulah dia kedudukan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.